kok kayaknya gue gendutan ya. Coba timbang berat badan. Beneran, berat badan gue naik. Ini berat badan apa karung beras, ya ampun. Gimana cara nuruninnya? Lagi ngapain sih lu, Din? Ini lagi timbang telur tuh. Lu mau berapa kilo? Mana telurnya? Nggak ada. Yah, gue kirain beneran. Ya iyalah, orang gue lagi nimbang berat badan di rumah terus nih toh. Berat badan gue jadi naik. Aduh, gimana cara turuninnya ya? Kalau turunin mah gue tahu caranya, tinggal turunin aja angka timbangannya. Ya itu mah namanya korupsi dong, korupsi timbangan. Gak mau ah. Tapi masih ada yang lebih berat sih toh. Apa tuh? Rinduku pada EXO-YES. Aduh, kangen banget ikutin PAW-nya, terus talk show-nya. Kapan ya bisa diadain lagi? Nah, pas banget hari ini exercise kita juga bakal diadain lagi. Wih, serius? Ya. Wah, ini pasti seru banget. Betul, pasti seru banget. Makanya anak-anak di rumah, daripada kalian gak tau mau ngapain, daripada cuma rebahan aja, daripada cuma main game aja, mendingan tontonin exercise kita. Setuju banget. Mendingan anak-anak muda kita ikutin acara exercise ini ya, supaya kita lebih deket lagi. Cie, deket sama siapa tuh? Deket sama Tuhan dong. Sama Dan Tuhan. mau buru-buru mau ajakin teman-teman yang lain. Buru-buru bukannya hewan yang di laut ya? Weh, itu buru-buru. Gerbang dari bata lu. Ya udah guys, kita nggak pakai lama lagi, kita langsung aja tontonin exercise kita hari ini. Kuy capcus. Shalom teman-teman, mari kita sama-sama memuji Tuhan, sorakan haleluya. Yesus kau kekuatan di hidupku,
bagi Tuhan kita, haleluya. Sama-sama serukan ya, mari bersama nyanyikan. Oh, we, oh, 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 we, oh, oh. 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 Haleluya. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi. Panggil dia Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh we oh 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 we oh 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 we oh oh oh. Tercurah kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh we oh 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 we oh oh. Keajaiban terjadi. Keajaiban terjadi. Haleluya. Kami percaya Tuhan, setiap kali Engkau hadir di tengah-tengah kami, Tuhan, ada mujizat yang baru yang terjadi di tengah-tengah kami, Tuhan. Sore hari arahkan mata hati kami hanya kepada Engkau, Bapa. Karena Engkau Allah kami yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Yesus.
berkuasa. Surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat. Surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa. Surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat. Surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Kau yang berkuasa atas hidup kami. Kau yang berkuasa. Kami tahu Tuhan, hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Kami tak dapat jauh dari Engkau, Tuhan. Kami arahkan hati kami, Tuhan, dan merindukan hadirat-Mu lebih lagi tercurah, Tuhan, dalam hidup kami. Bawa kami, Tuhan, untuk lebih lagi mengalami Engkau, Tuhan, setiap hari, Tuhan, dalam hidup kami. Sepenuhnya hanya bersandar kepada Engkau, Bapa. I need You more. It's more than yesterday. I need You more. More than words can say. I need You more than ever before. I need You, Lord. I need You, Lord. Katakan, I need You more. I need You more. It's more than yesterday. I need You more. It's more than words can say. I need You more than ever before. I need You, Lord. I need You, Lord. It's more than the air I breathe. It's more than the song I sing. More than the next heartbeat. It's more than yesterday. And though the span goes by, I'll be by your side. 'Cause I never want to go back to my old life. I need You more. It's more than yesterday. I need You more.
'cause you deserve the highest praise. Kau layak terima pujian. Kau layak terima pujian. Kau kau yang layak. Kami perlu Kau Tuhan setiap hari. I need you more. I need you more. It's more than yesterday. I need you more. It's more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you, Lord. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Engkau ingatkan kami Tuhan lewat lagu ini Tuhan. Bahwa sungguh Engkaulah yang kami perlukan Tuhan. Kami perlu Engkau lebih dari kemarin Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan bahkan lebih dari setiap nafas yang kami hirup Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan anakmu berdoa hari ini Tuhan. Ketika kami Tuhan sebentar lagi akan cerita satu sama lain Tuhan. Sungguh aku berdoa biarlah cerita ini akan menjadi berkat. Cerita ini akan mengingatkan kepada setiap anak-anak-Mu. Bahwa Engkaulah yang kami perlukan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Percaya banget setiap dari kita terberkati dengan praise and worship kita hari ini. Dan hari ini waktu yang kita tunggu-tunggu kembali lagi di XOS Transforming Life, acara kita. Dan seperti nama acara kita XOS Transforming Life, gue percaya di setiap hidup kita di akhir-akhir ini pasti mengalami begitu banyak perubahan hidup. Di masa-masa pandemi ini bahkan bukan hanya kita, mungkin di seluruh dunia mengalami perubahan hidup. Dan hari ini ada bersama-sama dengan kita 3 orang teman-teman kita. Ada Ciawi, ada Nana, ada Beben. Sama-sama kita akan cerita, kita akan ngobrol. Hal-hal apa yang terjadi di new normal ini. Di sesuatu yang baru ini pasti ada terjadi perubahan. Dan gue percaya cerita dari teman-teman kita sungguh pasti akan memberkati kita semua. Jadi gimana guys kabar kalian akhir-akhir ini? Luar biasa. Baik, luar biasa. Ada yang baiknya lemes dan lain-lain. Dan penasaran banget nih, di new normal ini yang gue bilang semua seluruh dunia pasti mengalami sesuatu yang perubahan hidup yang berbeda gitu loh. Dan dari kalian sendiri boleh gak ada yang cerita, setiap dari kita ya, maksudnya cerita perubahan hidup apa sih atau gak sesuatu hal baru apa yang terjadi di dalam hidup kalian? Siapa dulu nih? Ladies first. Ladies first. baiklah. Selalu ya Nana Ben, dulu, ladies Nana dulu. first. Gue ya, kalau hal baru yang lagi gue jalanin sekarang, gue lagi bantuin usaha orang tua sih. Wah, banyak banget usaha-usaha baru sih emang. Iya bener. Ini sih, meskipun gue nggak suka ya, makanya, tapi nggak tahu, kayaknya wajib aja gitu, kayaknya haruslah maksudnya bantuin gitu. Meskipun aku orang yang nggak suka yang menawarin, promosiin segala macam gitulah pokoknya. Tapi ya udahlah dilakuin aja gitu. Hitung-hitung juga itu aku belajar hal yang baru. Ya itu keluar dari inilah zona yang nyaman gitu. Kayak itu bukan lu banget, tapi di masa new normal ini ya mau gak mau ya Naya. Bener. Anak pertama
Iya, harus bener. melakukan kewajiban sebagai seorang anak. Yes. Dan ingetin juga buat teman-teman gitu loh, kalau misalnya orang tua kalian ada yang butuh bantuan kalian usaha baru, jangan ragu-ragu untuk membantu gitu loh. Dan selain gue yakin sih pasti banyak banget usaha-usaha baru. Nah dari bidang pekerjaan nih, pekerjaan Ciawi boleh nanya gimana Ci kerjaan? Ada hal yang baru nggak? Sangat baru sih karena selama ini nggak pernah ngebayangin diri aku tuh kerjanya mobile gitu. Oh, oke. Jadinya iya selama ini kan kayaknya apa-apa di kantor, duduk 8 jam di kantor gitu. Tapi dari pandemi ini oh ternyata aku maksudnya kerjaanku bisa mobile juga di rumah gitu. Nah terus kan karena juga di rumah ada apa namanya, mama juga ada catering jadinya sambil ngebantuin gitu. Jadinya ya sama sih kayak Nana, maksudnya benar-benar out of comfort zone. Iya gitu, karena Kalau- ternyata mobile itu nggak mudah. Oh, dan kalau lu sendiri out of comfort zone-nya apa? Maksudnya pressure-nya kah atau apanya yang kayaknya berasanya Pressure sih pasti ya, apalagi maksudnya pandemi ini maksudnya memberikan dampak perekonomian yang sulit bagi beberapa bidang kan tentunya. Iya, apalagi kan maksudnya kalau kita kan kerjaan gua kan di makanan, di minuman lah lebih tepatnya. Jadinya dan maksudnya minuman ini kan bukan apa namanya? kebutuhan pokok Iya ya? benar, bukan kebutuhan pokok yang orang bakal Harus sehari beli. 3 kali dan harus beli gitu. Jadinya tantangan banget. Awal-awal sih mungkin gak gitu berasa ya, tapi makin ke belakang orang-orang mulai hemat. Mungkin Iya, ada yang benar. terdampak dengan apa namanya pemotongan gaji atau misalnya dirumahkan itu kan kadang-kadang mereka istilahnya gue dipecat nih gitu. Cuma ngomong halusnya gue dirumahkan gitu. Iya. Jadinya orang-orang masih otomatis mulai mikir gitu, oh kayaknya aku nggak jajan-jajan amat gitu. Jadinya makin ke belakang, kalau dari kantor sih beneran pressure-nya mulai berasa gitu. Cuma memang puji Tuhannya apa namanya so far sih kita juga belum ada, kantor kita sih belum ada pemotongan gaji sih untungnya gitu. Ya, jadinya cuma tuntutan pekerjaannya yang harus dikerjakan dan dipikirkan itu berkali-kali lipat. Jadinya ya gue yang jarang banget sebenarnya bisa dibilang susah tidur, sekarang bisa kayak aduh kok malam-malam otaknya masih mikir yang lain gitu. Ya kayak gitu Iya, sih I see, pressure. I see. Dan ini sih gue yakin bukan hanya ini aja ya, pasti setiap dari kita perubahan-perubahan ini membawa satu dampak yang mungkin gak enak buat kita. Tapi satu hal yang pengen gue ingetin ke kita semua, kalian gak sendiri gitu loh. Kita semua sedang mengalami hal ini gitu loh. Dan Betul. kita semua sedang berusaha gitu loh. Maksudnya biarpun mungkin keluar dari zona nyaman kita, mungkin kita di tempat dengan mungkin sesuatu yang bikin kita stressful banget. Tapi gue percaya gitu, setiap dari kita pasti bisa survive. Nah dari Beben gimana Ben? Ada satu hal apa nih yang baru di waktu-waktu ini? Kan sekarang sekolah udah beda jadi Iya. online kan, jadi ya kerasa lah malesnya. Gitu. Kerasa malesnya ya. Oke terus. Karena masih sekolah di rumah ya Ben ya, Iya. bisa lebih ini ya. Lebih santai. Lebih Kan kalau santai. kalau sekolah di sono kan harus tertib, Iya. harus kayak harus tegak duduknya, terus Iya. gak boleh lenje-lenje gini. Iya. Kan kalau di rumah kan ya udahlah HP doang bisa sambil tiduran. Iya oke. Terus ya kalau tugas paling telat dikit bilang wifi error lah. Waduh Ben kita cut nanti ini. terus. Terus kan kalau di asli kan nggak bisa Iya. kumpul ya kumpul gitu. Iya. Paling ya kerasanya itu juga kayak lebih santai lah. Cuman tapi nilainya berpengaruh sih. Oh, malah kayak gitu jadi kadang-kadang ada yang mungkin yang stres, malah kadang-kadang ada juga yang mungkin jadi agak bosen di rumah atau enggak jadi lebih males-malesan kayak gitu ya Ben ya? Ya dalam realitanya sih ada yang sekolah di luar sih kayak sambil pergi gitu. Oh iya gitu ya? Bisa Ci, sambil staycation mobile gitu. Oh, terus tapi ada hal baru apa nggak yang Beben lakuin di masa-masa new normal ini? Kan dengan masa kayak gini kan pasti bingung mau ngapain kan ya. Iya. Ya mending orang kan rebahan aja. Iya. Daripada rebahan kan mending kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang baik, yang Wih, positif asik. kan. Iya. Daripada kita nggak ngapa-ngapain kan. Iya benar-benar. Mending kita mencurahkan tenaga kita, waktu kita untuk hal-hal yang positif. Iya, contohnya kalau Beben? Kalau dari aku sendiri sih kan sekarang syukur-syukur bisa bantu gereja gitu. Oh, wow. Bagian apa Ben? HP. Kayak gitulah. Kayak bagian multimedia lah ya Ya, Ben ya. Pasti banyak banget skill, kemampuan baru yang dipelajarin dari situ gitu loh.
Iya, pasti segala sesuatu yang kita temukan baru pasti ada pelajaran yang kita dapat dari situ. Ya amin. Gue suka banget sih yang si Beben bilang gitu loh. Dia bilang kadang-kadang kita mungkin bisa ada masa-masa di mana kita merasa aduh bosen nih di rumah ngapain. Mungkin ada yang bisa akhirnya terlena, akhirnya kita jadi main terus. Atau mungkin kita nonton TV mulu, melakukan suatu hal yang menyenangkan kita gitu. Tapi si Beben bilang kenapa gak kita coba hal-hal yang positif. Kenapa gak kita coba skill yang baru. Kayak misalnya Beben di multimedia ya. Gue percaya pasti bakal banyak skill-skill baru yang bakal didapat. Dan satu hal gitu yang gue pengen ingetin ke teman-teman gitu loh. Boleh gak kalian merenungkan gitu di rumah. Di masa-masa ini mungkin dari mulai Maret ya kalau di Indonesia ya kita ya. Dari Maret sampai bulan udah hampir akhir tahun ini gitu loh. Ada gak sih hal-hal baru yang udah kalian lakuin gitu loh. Ada gak sih habit-habit baru. Dan kalian boleh grateful loh. Kalian boleh bersyukur dengan hal-hal yang mungkin stres. Tapi ada sesuatu baru yang skill baru, kemampuan baru, kalian boleh bersyukur. Dan kalau mungkin kalian berpikir, oh iya ya kok nggak ada, jangan lewatkan momen ini gitu loh. Jangan lewatkan momen ini dengan sia-sia begitu aja. Karena gue percaya di momen ini pasti ada sesuatu hal baru yang akan ditambahkan kepada kita ketika kita mau belajar untuk produktif, benar nggak? Benar. Nah dan gue berasa karena sesuatu yang baru, musim yang baru, kita kayak perlu strategi guys. Kita perlu strategi gimana biar kita gak terlena. Kadang-kadang yang kayak si Beben bilang ya, kadang-kadang kita bisa aja tambah males. Atau kadang-kadang mungkin tumpukan kerjaan jadi ada hal-hal yang membuat kita semakin, ya pokoknya ada suatu strategi yang harus kita siapkan. Nah siapa dulu nih yang mau ngomong kira-kira strategi apa untuk masa new normal ini? Mungkin Ci Awi dulu kali ya, udah siap sepertinya. Oke. Enggak lah, aku sendiri juga berusaha untuk survive sih. Maksudnya ya apa namanya, ya awal-awal work from home siapa sih yang gak semangat, iya di rumah kayak tadi apa, oh iya sekolahnya di rumah gitu kan. Benar-benar. Awal semangat, makin ke belakang makin berasa aduh gue pengen nyerah gitu. Capek, bosen gak ketemu orang kayak gitu kan. Tapi ya belajar banget maksudnya untuk mempergunakan waktu sebaik-baiknya. Kita punya waktu 24 jam, kita bisa lakuin banyak hal di rumah gitu loh. Jadinya apalagi maksudnya kalau misalnya kerja di rumah, dari melek buka mata sampai merem kayaknya posisinya di sono-sono doang gitu lokasinya. Jadinya untuk biar badan ini tuh tetap bergerak ya, kalau aku sih menyempatkan diri untuk ya at least bisa olahraga 10-15 menit. Kan zaman sekarang tuh banyak tuh YouTube kan. Apalagi tuh yang clothing itu tuh challenge tuh cewek-cewek tuh. Iya maksudnya ya 15 kayak gitu menit lah. langsung berkeringat itu Ci. Iya benar, jadinya memaksa diri untuk olahraga yang pasti. Terus udah gitu habit yang baru adalah maksudnya gak ada alasan untuk skip saat teduh sih menurut aku ya. Karena kalau misalnya kita kayak udah kerja dari luar seharian, pulang rumah pasti udah males karena capek di jalan pasti. Tapi kayaknya kalau udah di rumah emang punya alasan apa untuk gak baca firman kayaknya. Jadinya ya mau gak mau ya belajar untuk mempergunakan waktu sebaik-baiknya sih yang ada di rumah gitu. Dari tidur tepat waktu, bangun tepat waktu, bekerja tepat waktu, olahraganya tepat waktu, baca firmannya juga tepat waktu gitu. Apalagi di new normal ini kan maksudnya kita terbayang-bayang dengan virus corona. Jadi imun tubuh penting banget. Benar. Ya, makanya kenapa kita perlu, jadi boleh gue simpulkan mungkin strategi kita yang pertama adalah new habit ya. New habit dimana sekarang kita sangat-sangat memperhatikan yang namanya kesehatan. Benar kayak encourage teman-teman di rumah gitu loh. Maksudnya kadang-kadang kita ayo maksudnya untuk survive dari virus ini gitu. Salah satunya adalah tidur tepat waktu, istirahat yang cukup dan olahraga yang cukup, makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa bukan hanya tubuh kita yang sehat, tapi ada satu hal yang penting adalah yang tadi lu bilang, saat teduh. Kenapa? Rohani kita perlu dikuatin, karena kalau rohani kita nggak siap, orang kan bilang kalau kebanyakan stres itu juga mengurangi imun tubuh. Jadi kayak strategi dari Ci Awi berarti adalah punya pola hidup yang sehat lah ya Ci ya. Maksudnya mengatur waktu kita, habit baru kita dan lain-lain. Ada tambahan lagi? Kalau ini sih mau tambahin dikit ya. Kalau buat aku sih ini paling harus fokus dan lakuin dengan sepenuh hati gitu. Karena ketika kita nggak lakuin dengan sepenuh hati, kita hanya lihat bagian yang nggak enaknya aja. Maksudnya kapan kita bisa bangkit gitu? Kapan kita bisa membuat yang sedang kamu lakukan itu berhasil gitu loh. Jadi kayak harus ya apapun itu ya kamu harus lakuin dengan sepenuh hati, meskipun itu
meskipun kamu nggak suka gitu kayak aku tadi ya. Ya meskipun nggak suka ya pokoknya yuk lakukan yang terbaik lah istilahnya gitu. Gue suka banget ayat Alkitab yang waktu itu di firman itu berkata, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan. Kadang, benar. ya enggak? Dan gue kayak, itu ayat kekuatan banget sih. Maksudnya ketika kita melakukan hal apapun, bukan untuk bos kita, bukan untuk papa mama kita, ya tentunya kita pengen menyenangkan mereka. Tapi kita harus tahu ketika kita melakukan dengan terbaik, kita bisa jadi terang, yoi enggak? Iya, Berarti dari Nana, tipsnya gitu buat teman-teman semua gitu, fokus gitu loh, fokus. Dan ketika ada hal-hal yang mungkin bukan lu banget, hal-hal yang mungkin bikin lu males banget, jangan menggerutu ya, jangan menggerutu gitu. Tapi lakukanlah itu seperti lu melakukan itu untuk Tuhan. Dari Beben, ada nggak Ben tips-tips strategi nih di masa-masa new normal ini? Ya jangan males saja. Jangan males, Susah kayaknya ya. jangan males. Tantangan terbesar gitu. Ya gimana ya, cari-cari temen lah yang bisa Iya. ngajak ke arah yang lebih baik. Iya. Jangan kita berjalan sendiri. Iya, setuju banget. Ya kan kita bisa, misalkan dengan kayak gini kita free kan. Ya syukur-syukur kita bisa main game, cari teman baru kan. Iya, benar. Ya jadi nggak jalan sendirilah. Jadi kita juga punya teman atau komunitas yang baik yang Iya. menuntun kita juga ke arah yang lebih baik. Amin. Support system is really important teman-teman. Karena di masa-masa ini ya kayak Ciawi bilang, mungkin kadang-kadang kita di rumah doang kita bisa stres dan lain-lain. Ketika kalian punya suatu komunitas, kalian punya teman-teman yang support kalian, dukung kalian. Jadi carilah lingkungan dan komunitas yang baik. Jadi mungkin kalau dari kesimpulan kita semua di di topik ini gitu, strategi apa sih mungkin dari tadi Ciawi, bangun kebiasaan yang baik, bangun kebiasaan yang baru, bangun kebiasaan yang hidupnya harus balance. Yang kedua Nana bilang fokus, dan biarpun mungkin ada hal-hal yang gak enak, tapi lakukan itu seperti kita melakukan itu untuk Tuhan. Jadi lakukan jangan setengah-setengah, lakukan jangan menggerutu. Dan yang ketiga dari Beben bagus banget, kita semua butuh komunitas, kita semua butuh lingkungan teman-teman yang mendukung kita, untuk support kita untuk ke arah yang lebih baik. Dan yang terakhir ini adalah gue pengen diskusi, kadang-kadang di masa-masa ini bikin kita misalnya contoh lah ibadah, kayak ibadah online, kita kadang-kadang bisa jadi lebih lemas, atau mungkin kadang-kadang kita kehilangan passion kita ya, maksudnya kita kelihatan kehilangan semangat kita, gairah kita di dalam Tuhan. Kayak tadi lagu kita yang terakhir kan I need you more gitu. Tapi kadang-kadang di masa new normal ini, dimana mungkin kadang-kadang kita juga nggak bisa ke gereja, nggak bisa datang gitu loh. Jadi dari kalian sendiri lagi nih, ada nggak gimana caranya supaya kita tetap punya hati yang excited gitu loh, tetap di dalam Tuhan. Karena gue percaya Tuhan lah yang akan memimpin kita kemanapun kita ada gitu. Kalau dari Beben? Gak ladies first lagi Ben kali ini, gantian, gentleman first. Ya disiplin waktu. Jadi Disiplin kan, waktu. Kalau kita online gereja kan selesai live itu diupload kan. Jadi misalnya mereka tuh bisa kayak, yang penting gue bisa nonton lah ntar, gak usah harus live-nya kan. Cuman kan kita harus disiplin juga dengan waktu kita, gimana kita datang ke Tuhan kan. Tuhan aja udah baik sama kita, masa kita gak kasih Tuhan yang terbaik. Asik. Itu aja sih. Berarti kalau dari Beben, untuk kita tetap semangat di dalam Tuhan adalah pertama, disiplin guys. Disiplin waktu. Ada tambahan gak dari teman-teman lagi nih? Siapa dulu? Oke, Nana dulu deh. Aku dulu. Oke, ini sih harus komit sih. Komit. Gak gampang sih buat komit kayak yang tadi Ciawi bilang. Maksudnya ya kita di rumah, kita kalau harus waktunya saat teduh, ya itu mulai kalau kamu yuk mau lakuin, yuk lakuin gitu. Lakuin dengan komit gitu. Setiap harinya itu harus rutin dilakukan gitu. Komitmen ya, disiplin, komitmen dari Ciawi. Konsisten. Konsisten, disiplin, komitmen, konsisten. Iya, tadi kan aku sempat bahas gitu, masa awal-awal excited, tapi makin lama makin berasa capek, pengen nyerah gitu kan. Tapi pernah suatu hari aku tuh mikir-mikir gitu, maksudnya aduh Tuhan capek ya hidup kayak gini, maksudnya pandemi gini tuh malah lebih nguras tenaga daripada nggak ada pandemi gitu loh. Tapi habis itu aku merasa Tuhan tuh ingetin aku, maksudnya orang yang menang itu bukan orang yang cuma skillful, tapi dia kuat bertahan sampai akhirnya gitu. Jadi aku berasa, ya benar juga ya, maksudnya sebenarnya kita
Ya, maksudnya balik lagi sih ketika setiap hari kita perlu, maksudnya kita benar-benar setiap hari perlu Tuhan sih. Iya, karena itu yang memberikan kita kekuatan untuk bertahan. Iya, sampai pada akhirnya, setia sampai pada akhirnya. Itu sih paling kalau dari aku ya. Amin, amin, setuju banget sampai speechless nih gue. Jadi kayak, ya benar sih aku suka banget. Berarti kesimpulannya untuk kita terus dekat sama Tuhan, disiplin, komitmen, konsisten gitu. Dan ingat perjuangan ini tuh suatu perjuangan yang kita seperti mungkin lari maraton gitu loh. Dimana bukan yang apa ya, bagaimana kita tetap bertahan gitu di dalam masa-masa ini gitu. Dan kesimpulan hari ini gitu, aku mau tutup dengan satu buah ceritaku pribadi waktu itu. Jadi aku ingat waktu itu dulu gue waktu itu ada perjalanan dari luar kota gitu dan gue harus nyetir. Jadi waktu itu di saat itu pas di dalam tol gitu, di dalam tol dan waktu itu hujan gede banget kayak lumayan hujan angin gitu. Dan waktu itu malam, jadi gue tuh gak bisa ngelihat jalan gitu loh. Gak bisa ngelihat jalan karena saking hujannya deras banget. Hujannya tuh bener-bener kayak hujan angin gitu. Jadi bahkan jalanan itu tuh gue gak bisa ngelihat. Dan maksudnya gue jarang sih ada rasa takut. Tapi saat itu gue bener-bener berasa takut. Tau gak takutnya kenapa? Karena lu jalan tapi lu gak bisa ngeliat apa-apa. Itu menyeramkan banget. Dan satu lagi hal yang aku lupa bawa kacamata. Karena aku selama ini merasa oke gue fine gitu. Tapi ketika di jalan tol itu gue berasa mateng. Gue bener-bener gak bisa ngeliat apa yang ada di depan mata gue gitu loh. Dan saat itu puji Tuhan ada bokap gue di belakang, ada papa gue di belakang. Pas kan gue nyetir gak mungkin karena di jalan tol gak mungkin tiba-tiba dia gantiin nyetir dong. Ada suara dia yang bilang tenang, maksudnya kayak intinya suara dia menenangkan. Habis ada suara bokap gue, tiba-tiba tiba-tiba sih kayaknya. Ada satu truk gede banget dan truk itu kayak nyalain sen. Memang kalau kita lagi hujan itu nyalain sen, tapi sennya ini tuh warna biru, kalau nggak salah biru atau merah. Kadang-kadang biasa kita kalau lagi nyetir ya, kalau ada truk yang lambat tuh kita kayak kesel pengen nyelip. Tapi kali itu gue berasa itu tuh semacam lampu penunjuk gue gitu loh. Dan kayak itulah yang gue rasakan di masa-masa ini gitu. Nah di masa-masa ini adalah masa-masa mungkin kita nggak tahu ke depannya mau gimana. Mungkin di depan kita seakan-akan gelap. Mungkin kita bener-bener clueless gitu loh. Apa yang terjadi, kadang-kadang banyak yang kemarin baru nonton movie yang bagaimana virus corona di Wuhan, di Cina itu sendiri gitu. Dan merasa kematian seakan-akan mungkin dekat gitu loh. Orang-orang sekeliling kita gitu loh. Tapi tiba-tiba lewat cerita ini aku seperti Tuhan ingatkan kepada aku lagi kembali. Tuhan ingatkan lagi bahwa kita butuh dia. Kita butuh dia gitu, kita butuh Bapa kita butuh dia untuk menuntun setiap langkah dan jalan kita ke depannya gitu loh. Jadi hari ini kesimpulannya di masa new normal ini, gue punya satu kesimpulan yaitu adalah yuk kita sama-sama kembali lagi, yuk sama-sama kita connect lagi gitu dengan Tuhan. Karena kedepannya dan lain-lain jangan sampai di sesuatu yang berubah ini, ketika kita nggak tahu kemana-kemana kita malah getting lost. Tetapi mari sama-sama kita connect lagi, kita terhubung lagi dengan Bapa kita di sorga sehingga dia yang akan menuntun kita kemana ke depannya kita harus melangkah. Jadi hari ini Exodus Transforming Life kita pengen tutup dengan satu buah lagu gitu. Dimana lagu ini pengen mengajak teman-teman kita semua untuk kita pulang lagi, kita kembali lagi, connect lagi sama Tuhan. Biar Tuhan yang mimpin setiap jalan kita. Di saat tiada harapan untuk jalani kehidupan, jalan mana yang harus ku pilih? Adakah jawaban bagiku? Ku dengar suaramu memanggil namaku. Ku dengar suaramu
terima anugerahmu. Ku kan pulang lari padamu, pada pelukanmu, terima anugerahmu. Ku kan pulang. Di saat tiada harapan untuk jalani kehidupan, jalan mana yang harus ku pilih? Adakah jawaban bagiku? Ku dengar suaramu memanggil namaku. Ku dengar suaramu memanggil namaku, memanggil namaku. Ku kan pulang berlari padamu, pada pelukanmu, terima anugerahmu. Ku kan pulang berlari padamu, pada pelukanmu, terima anugerahmu. Ku kan pulang, ku kan pulang, ku kan pulang, ku kan pulang. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan, kami mau kembali Tuhan kepada Engkau Tuhan. Sungguh Tuhan, kami mau kembali pulang Tuhan. Kembali Tuhan, kedekapan-Mu Tuhan. Oleh karena itu mari sama-sama teman-teman di rumah. Mari aku mau mengajak setiap dari kita. Mungkin kita boleh berdoa bersama-sama. Mungkin kita boleh arahkan tangan kita ke hati kita. Kita letakkan tangan kita di hati kita dan kita berdoa. Sungguh kita berdoa lewat lagu ini, kita meminta Tuhan, kami mau kembali lagi. Tuhan, kami mau meminta tuntunan Engkau. Tuhan, kami mengundang Engkau untuk kembali Tuhan. Sungguh Tuhan mengarahkan kami. Mari sama-sama kita buka suara, kita berdoa. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Oh sungguh aku berdoa Tuhan, kami mau kembali lagi Tuhan. Kami mau kembali pulang Tuhan. Kami mau kembali Tuhan kepada Engkau. Kami mau kembali Tuhan kepada tuntunan ilahi. Kami mau kembali Tuhan kepada Tuhan, apa yang Engkau mau kami lakukan. Aku berdoa hari ini Tuhan, kalau mungkin di antara kami Tuhan ada yang sungguh mungkin kehilangan pengharapan, atau mungkin Tuhan yang sungguh Tuhan merasa tidak tahu harus ke depannya kemana Tuhan. Tetapi Engkau berkata Tuhan bahwa Engkau bersama-sama dengan kami. Suaramu begitu lembut dan Engkau berkata, anakku aku ada di sini, anakku aku ada di sini dan aku mau menuntut Engkau. Atau mungkin ada teman-teman yang mungkin di masa-masa ini sungguh mungkin kehilangan gairahmu di dalam Tuhan. Mari sama-sama angkat tanganmu, berkatalah, katakanlah, Tuhan aku butuh Engkau, Tuhan aku perlu Engkau. Berikan kembali gairah, berikan kembali rasa cinta yang menggebu-gebu. Karena sungguh kita memerlukan tuntunannya, sungguh kita memerlukan Dia, sungguh kita memerlukan suatu gairah yang baru. Mari sama-sama kita berdoa, Tuhan tuntun anakmu, biar Engkau yang memberikan kepada kami suatu passion, Engkau yang memberikan kepada kami suatu gairah yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, kami percaya Tuhan,
di hari ini Tuhan, di new normal ini Tuhan, di masa-masa di mana begitu banyak yang jungkir balik, begitu banyak perubahan hidup yang terjadi Tuhan. Tetapi hari ini Tuhan, anak-anak muda-Mu, tetapi kami semua Tuhan yang menyaksikan YouTube ini Tuhan, kami mau bersatu hati, kami mau mengatakan Tuhan, kami mau pulang kembali Tuhan kepada kasih mula-mula kami. Tuhan, kami mau kembali lagi Tuhan, percaya dan yakin Tuhan bahwa Engkau ada bersama-sama kami di musim ini Tuhan. Engkau mau menuntun kami Tuhan, untuk Tuhan Engkau mau memberikan kepada kami Tuhan, sungguh Tuhan arahan apa yang harus kami lakukan di dalam new normal ini Tuhan. Oleh karena itu aku berdoa Tuhan untuk setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah kami tidak getting lost Tuhan, biarlah kami gak tersesat Tuhan. Tetapi Tuhan kami mau Tuhan kembali Tuhan, kami mau kembali Tuhan, kami mau kembali Tuhan untuk lebih lagi Tuhan pol-polan dengan Engkau. Karena kami percaya Engkau mau berbicara dan Engkau mau menuntun setiap anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah berdoa sama-sama kita katakan amin. Wow, thank you banget Beben buat lagunya. Thank you banget buat tim Praise and Worship dan cerita-cerita kita semua. Sungguh gue percaya bukan hanya kita di sini yang terberkati, pasti setiap teman-teman di rumah terberkati. Dan jangan lupa, mari sama-sama kita bangkit. Ada amin? Amin. Oke, kalau udah cukup sampai di sini. Thank you semua, mari sama-sama kita katakan bye-bye. See you selanjutnya. See you, thank you. See you. Guys, terberkati dengan XOYes Transforming Life kami hari ini. Yuk subscribe YouTube channelnya di Exodus BOLCC. Jangan lupa ya untuk nyalain loncengnya, dan jika kalian suka dengan kontennya, like, share, dan komen di YouTube channelnya. Jika kalian ingin tahu apa itu XOYes, buka dan follow Instagram kami di exodus.yes. Di situ ada informasi tentang waktu ibadah kami dan juga informasi tentang acara dan kegiatan kami di setiap minggunya. Selain itu, jika kalian ingin tahu tentang lebih detail lagi acara gereja kami juga ada websitenya di www.exodus-church.com. Di dalamnya ada banyak tentang cerita dan update tentang gereja kami. Yuk ikutin setiap keseruan kami. Halo guys, kami ingin mengajak teman-teman semua yang masih remaja, yang berumur SMP sampai SMA. Dan kami ingin mengundang kalian untuk bergabung dengan sel grup remaja kami pada hari Jumat jam 7 malam. Dan kami juga ingin mengajak kalian semua yang masih anak kuliahan dan masih fresh graduate untuk bergabung bersama dengan sel grup youth kami pada hari Rabu jam 7 malam. Jangan lewatkan ya guys. Tahu nggak sih kalau doa adalah sumber utama kekuatan kita? So, mau mengajak setiap teman-teman untuk ikutan persekutuan doa melalui app Zoom setiap hari Kamis jam 7 malam. Percaya ketika kita berkumpul dan berdoa bersama, Tuhan akan nyatakan kuasanya lebih lagi. Ditunggu ya. Nah, inilah saatnya untuk memberi. Marilah kita memberi dengan sukacita. Sebab Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan percayalah bahwa Tuhan akan memenuhi keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jadi, bagi teman-teman yang ingin memberi, dapat transfer ke rekening di bawah ini. Tunggu apa lagi? Ayo kita memberi dengan sukacita.